Kelas 5, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 5 masih melanjutkan di materi 3, yaitu Allah mengasihi dunia. Yuk, mari kita mau belajar. Walaupun juru selamat harus lahir ke dunia menjadi manusia, dia adalah Allah sendiri. Jadi, Tuhan Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Buktinya apa? Nah, bukti bahwa Tuhan Yesus 100% Allah adalah Tuhan Yesus sanggup mengadakan mukjizat, yaitu apa? Mengubah air menjadi anggur, kemudian membangkitkan orang mati, kemudian memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, kemudian menyembuhkan berbagai macam penyakit, kemudian apa? Mengusir setan. Nah, kemudian bukti bahwa Tuhan Yesus 100% manusia adalah Tuhan Yesus itu bisa merasakan sedih, ya. Tuhan Yesus itu bisa merasakan haus, ya kan? Dan Tuhan Yesus itu tumbuh seperti apa? Kita manusia. Dari apa? Dari dalam kandungan, kemudian lahir jadi bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja dan dewasa, ya. Nah, bukti kealahannya adalah pada usia 12 tahun sudah bisa berdebat tentang kebenaran firman Tuhan dengan para imam di bait Allah. Jadi ketika usia 12 tahun, Tuhan Yesus itu diajak Maria dan juga Yusuf, orang tuanya, pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, merayakan Paskah di sini adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya. Nah, ketika pulang, Tuhan Yesus tidak bersama rombongan, tetapi Tuhan Yesus ada di bait Allah, berdiskusi, berdebat tentang agama dengan tokoh-tokoh agama, ya, di situ. Nah, kemudian orang tuanya Maria dan Yusuf mencari. Nah, setelah ditemukan, diajak pulang, ya. Tetapi Maria berkata begini, "Anakku, kenapa engkau di sini?" Nah, maka jawab Tuhan Yesus, "Ini adalah rumahku." Nah, kemudian Maria mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Oke. Nah, Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya, yaitu rela mati untuk menebus dosa manusia. 3 gelar yang diberikan pada Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dalam bahasa Yunani disebut soter, artinya penyelamat atau penolong yang hendak menyelamatkan dunia dan manusia dari hukuman dosa. Yang kedua adalah Kristus, dalam bahasa Yunani Christos, dari terjemahan kata Ibrani Mesias atau Al-Masih, berarti yang diurapi, atau diperuntukkan atau disediakan untuk menduduki jabatan nabi, imam, dan raja. Yang ketiga, Tuhan dalam bahasa Yunani Kurios, diterjemahkan dengan Tuhan. Kurios juga berarti guru, tuan, majikan. Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan di atas kedudukan manusia. Jadi, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, ya. Dia mengosongkan dirinya, dia tinggalkan kerajaan surga. Dia turun ke dunia, mengosongkan dirinya, dan menjelma atau berwujud menjadi seorang manusia di dalam diri siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, tidak langsung celing seperti sulap itu, ya, tidak langsung besar seperti bodi Anda, tetapi seperti manusia dari dalam kandungan. Tuhan Allah memilih perawan Maria, ya. Nah, kemudian dinaungi dengan Roh Kudus. Jadi Budian katakan sekali lagi, Tuhan Yesus berasal bukan dari hubungan biologis antara Maria dan Yusuf, tetapi Tuhan Yesus berasal dari Roh Kudus. Nah, ya kan? Nah, ketika lahir di dunia, ya kan?
ketika lahir di dunia, maka Tuhan Yesus ini bertumbuh, ya. Bertumbuh menjadi apa? Menjadi anak yang senantiasa disenangi Bapa dan juga manusia. Dan Tuhan Yesus bertumbuh sehingga berumur berapa? 3 sampai 33 tahun. Waktunya tiba. Nah, sebelum umur 33 tahun, ketika berumur 30 tahun, maka Tuhan Yesus ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi jaraknya itu kurang lebih selisih 6 bulan dengan Yohanes Pembaptis, ya. Jadi lahirnya itu duluan Yohanes Pembaptis dulu, karena kelahiran Yohanes Pembaptis di dunia ini, ya, itu sudah ada rencana Tuhan, ya. Rencana Tuhan atas kelahiran Yohanes Pembaptis di dunia ini apa? Menjadi jalan perintis bagi juru selamat. Jadi Yohanes Pembaptis memberitakan, ya, memberitakan apa? Akan datangnya juru selamat, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, saat itu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dengan cara apa? Diselam. Nah, ketika muncul, ya, keluar dari Sungai Yordan, maka ada suara dari langit, dan tampaklah burung merpati. Itu tanda Roh Kudus, ya, mencelok di baunya Tuhan Yesus. Dan maka Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus dibaptis, nah, itu secara tidak langsung Tuhan Yesus sudah memproklamirkan dirinya, memberitahukan, mengumumkan bahwa Tuhan Yesus ini diutus oleh Bapa menjadi seorang juru selamat yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Nah, kemudian Tuhan Yesus mencari murid, ya, berjumlah berapa? 12 orang. Ya, masih ingat anak-anak? Iya. Nanti Budian akan kirimkan video tentang lagu 12 murid Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian setelah itu maka Tuhan Yesus semakin banyak pengikutnya. Nah, maka banyak ahli-ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi tidak senang dengan ajaran Tuhan Yesus, karena menurut mereka, menurut akal pikiran mereka, ajaran Tuhan Yesus itu sesat. Karena apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang telah menganiaya kamu, ampunilah mereka yang sudah apa? Berbuat salah kepadamu. Menurut mereka itu ajaran sesat. Sehingga apa? Tuhan Yesus dibenci. Dan pada akhirnya, pada puncaknya, Tuhan Yesus harus disalibkan di Bukit Golgota. Ya kan? Untuk apa sih? Menebus dosa kita, anak-anak, dosa umat manusia di seluruh dunia ini. Betapa besar kasih Allah itu kepada kita, anak-anak, ya. Sangat besar sekali. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, mari kita berikan respon yang terbaik, yaitu apa? Taat, setia kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus yang tidak kelihatan? Ya kan? Nah, untuk itu kita harus taat, setia kepada di sini yang kelihatan, orang tua. Kita harus taat kepada orang tua. Setia melakukan semua nasihatnya. Nah, kalau kita sudah bisa taat, yang kelihatan, yaitu orang tua, guru sekolah minggu, pendeta, otomatis kita juga akan taat kepada siapa? Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus kasat mata, tetapi Tuhan Yesus itu nyata. Dia tinggal di sini, di hati kita. Dia senantiasa hadir menemani kita dalam keadaan suka maupun duka. Amin. Iya. Nah,
Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Rasa percaya kita wujudkan dengan hidup taat pada perintahnya dan beribadah dengan benar dan tulus hati. Jadi anak-anak, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus 100%, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin anak-anak. Iya, mari kita mau belajar taat, kita mau belajar setia kepada Tuhan dengan melakukan apa? Semua perintah Tuhan. Amin. Iya. Untuk tugasnya, silakan anak-anak menghafalkan ya. Jadi tugas praktek nih ya. Menghafalkan bunyi dari kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.